من الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala because of His blessings and His mercy, so we can attend and gather here in the good condition and happy situation. The second one, pray and salutation also be delivered to our beloved Prophet Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, let's open our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. But before we are going to continue our lesson, we'll choose one of you to lead the prayer. Siapa ketua kelasnya? Fadlan, silakan boleh diri di sana saja untuk memimpin pembelajaran PAI kita di kesempatan hari ini. Ya, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Fadlan. Dan teman-teman, sebelum kita beranjak melangkah lebih jauh lagi di pelajaran ini, bisa akan absensi dulu. Yang namanya bisa panggil seperti biasa, jawab dengan salam yang terbaik ya. Ahmad Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Raihana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alifah Fiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calista Akila Putri. Waalaikumsalam. Danis Kenar. Assalamualaikum. Bagus lagi. Pekan lalu kita sudah belajar tentang beriman kepada malaikat, betul? Ya. Kira-kira rukun iman kepada malaikat itu masuk ke rukun iman yang keberapa, teman-teman? Rukun iman yang kedua. Oke. Iman kepada Allah yang pertama, yang kedua iman kepada Malaikat. Ada tahu berapa malaikat? Tidak Masih ingat? ada tahu. Tidak ada. Yang wajib kita imani? Ada 10. Kalian masih ingat semuanya ya, teman-teman ya? Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang masih ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu beriman kepada malaikat. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat memahami dan mengetahui tentang cara berbusana muslim dan muslimah yang baik, yang sesuai dengan syariat. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada bisa mengkaitkan nggak hubungannya apa Mister beriman sama malaikat sama mengenakan busana muslim atau muslimah? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Ya, tegas coba. Karena kalau mungkin terlihat aurat, malaikat akan mencatat foto. Cakep. Itu salah satunya teman-teman ya. Karena Mister Bayu, ketika seseorang menggunakan pakaian yang proper, pakaian yang sesuai dengan syariat, malaikat akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada seseorang mengenakan pakaian yang, mohon maaf, bahannya cuma sebelah doang misalnya begitu, kira-kira malaikat akan mencatat juga nggak? Siapa malaikat yang betul-betul mencatat perbuatan buruk dan baik?
Oke, jadi teman-teman, ketika Mr. Bayu bilang, ketika Mr. mengucapkan Mr. Bayu bilang, kalian harus melakukan apa yang Mr. perintahkan. Ngerti nggak nih? Misalnya, Mr. Bayu bilang, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Kan nggak ada Mr. Bayu bilang ya? Nanti ya, kayak kita doang. Oh ya nggak? Oke. Mr. Bayu bilang takbir. Kurang keras, takbir. Kan nggak ada Mr. Bayu bilang ya? Fokus ya, masih pagi loh ini. Oke. Welcome to our Islamic Studies class. Berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian ya. Ada yang bisa baca nggak? Quotes, bukan quotes sih sebenarnya, ini hadis. Apa nih teman-teman bacaannya? There's nothing heavier in the scales than good character. Kira-kira artinya apa tuh guys? Tidak ada yang lebih berat. Ya, tidak ada yang lebih berat timbangannya kecuali karakter yang baik. Bisa kalian menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah belajar materi ini kalian dapat terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kadang teman-teman, banyak di antara kita yang orang Islam, tapi ngelihat pakaian Islam yang syar'i, ngelihatnya aneh gitu. Bahkan nggak sedikit di antara kita malah mencibir. Kita dapat menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan hanya membiasakan diri, tapi juga kita bisa menunjukkan perilaku kepada masyarakat bahwasanya kita ini seorang muslim bukan hanya katanya doang, tapi kita benar-benar dapat berusaha berperilaku dan menunjukkan pada orang lain tentang perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita bisa mengetahui ini mana kira-kira pakaian yang layak atau pantas dikenakan oleh seorang muslim dan muslimah, mana yang bukan. Yang terakhir adalah mengetahui keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ada suaranya nih, ada suara. Teman-teman dilihat ya. Disaksikan aja, oke? Kalian tahu dong ini dong? Tahu ini ya? Apa namanya? Citayam Fashion. Ya, Citayam Fashion Show. Oke. Nah, silakan. Mister minta perwakilan dari masing-masing kelompok atau dua kelompok aja deh. Kasih komentar kalian tentang fenomena tersebut, kemudian kaitkan dengan konsep akhlak dan berbusana muslim. Ada yang bisa? Saya sih desain-desain yang ada di fashion show tadi itu bagus. Cuman kalau kita kaitkan dengan konsep akhlak dan berbusana muslim kayaknya masih belum dah. Alasannya apa? Karena masih terbuka gitu istilahnya. Oke, alasannya sederhana tapi pas ya. Kalau Menurut nilai estetika mungkin bagus, tapi menurut nilai religius itu tidak. karena alasannya? Karena tidak terkandung di dalam syariat Islam yang membentuk aurat. Oke, good job ya, good answer. Teman-teman seperti ini. Selanjutnya, insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit. Pertama, perintah menutup aurat. Teman-teman mohon disimak. Menurut istilah dalam hukum Islam, yang namanya aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh seorang yang wajib tertutupi. Dan ini kata perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Justru Allah kasih kita syariat tentang berhijab untuk melindungi kalian, wahai kaum Adam apa kaum Hawa? Adam lagi kaum Hawa. Allah kasih aturan jilbab, hijab itu sebagai kasih sayang Allah pada kalian. Jadi memahami aurat dan batasannya. Jangan sampai ketukar teman-teman nih. Yang namanya aurat itu punya batasannya. Ada batasan-batasan aurat. Kira-kira kalau laki-laki, Bang Akbar, aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Gimana teman-teman? Ada yang mau berkomentar? Benar atau salah? Salihah, yang perempuan. Batasan auratnya mana teman-teman? Semua kecuali muka dan telapak
telapak tangan. Jadi menggunakan cadar bukan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Gimana? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan hijab jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya dari kelompok mana yang belum baca ini silakan baca terjemahnya. Fadlan. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Wahai para nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada pasangan-pasangan kamu, pasangan kalian, wa banatika, dan kepada anak-anak kamu, anak-anak kalian, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita atau istri-istri dari orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, itu perintahnya. Salah satu alasannya adalah dzalika anna ayyu'rafna. Yang demikian itu agar mereka dapat dikenal atau diketahui, fala yu'dzaina, dan agar mereka tidak mudah disakiti. Ini prinsip teman-teman. Buka link yang sudah bisa share ke grup kelas kalian. Satu orang aja betul, perwakilan aja betul, perwakilan aja. Kamu bikin satu tema sederhana tentang muslimat muslimat dan saudara-saudara, kemudian mainkan peran tersebut. Nah, tokoh utamanya dia negatif. Jadi kira-kira kamu menggambarkan orang yang sedang menuju sana berpakaian, tapi mohon maaf pakaiannya bisa jadi dasar syariat. Ceritanya aja nih ceritanya. Nah, kemudian yang lain entah ada yang godain, entah ada yang gor, entah ada yang nasihat juga. Kalau dari dunia dari bahasa Iya, bebas saja. karakter aja dulu kita tulis gimana untuk Ini udah masuk. Oke, 1 menit lagi. Karena asumsi bisa presentasi dan informasi itu 5 menit ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, jadi tugas kita itu tadi mengurutkan yang kita dari paling canggih ke paling nggak canggih. Menurut kita orang Islam ke bawah kasar. Kita yang paling canggih itu usul. Karena dia pakaiannya tertutup dan tidak mencolok. Ya itu yang paling pertama ya. Yang kedua boleh siapa lagi? namanya ada rukaya. Rukaya itu menggunakan pakaian yang sudah cukup syar'i karena tertutup dan tidak ketat, namun menggunakan pakaian yang berwarna mencolok. Ya agak menarik sih. Para awan komandan. Kakinya masih terlihat tidak menggunakan kaos kaki dan ada tangannya pelaku tangannya kalau terbuka. Ada sama Aisyah. Aisyah dulu. Ya udah poin. Sama Aisyah. Selanjutnya ada Aisyah. Dia ini sudah menggunakan baju yang cukup
cukup tidak ketat, namun masih lebih longgar dan tidak terlalu ketat seperti Andi. Namun dia menggunakan jilbab dan tidak menutup bagian dada. Selanjutnya ada Yang kelima itu Andin. Dia sebenarnya udah pakai hijab, tapi bagian bawahnya masih nyepak gitu loh. Sama celananya ya. Dan untuk Nina, biasa dia pakai jilbab, tapi dari sana kayaknya memang agak kedua kegiatan, namanya ketat banget, kayak hanya menunjukkan kita belum mau sopir, nggak ada sari-sarian kecuali pakai hijab. Ya, udah. Ya apa sih kerudung? Terserah aku dong. Cewek nilainya itu cewek. Kalau tentang di luar sekolah nggak kerudung. Ya Assalamualaikum. Takbir. Aji, kamu kenapa tidak pakai kerudung? ya karena tetap mungkin itu membuat saya kurang. Aji, tahu nggak? Guru saya pernah bilang pakai kerudung tuh bak permen. Kalau misalnya saya kasih kamu permen yang udah dibungkus, kamu mau nggak? Mau. Kalau misalnya tidak dibungkus, mau nggak? Ya udah, berarti sama aja kayak pakai kerudung. Di sekolah sama di luar harus pakai hijab, oke? Oke. Kita duluan ya. Tapi pegang-pegang cewek kenapa? Tapi ceritanya bapaknya Haji. Udah nih. Oke, tepuk tangan teman. Yang keempat itu Mr. Izer. Rekaman. Bajunya juga lumayan sesuai ya. Jadi ya gitu lah, kalau kita buat sholat juga bisa. Dan yang kelima sama rata. Terus ada Bunju ini. Maksudnya ini Bunju karena ya kurang pantas aja Sir untuk digunakan sholat dan mau bertemu Allah gitu Sir. Ya itu. Ya, terus terakhir yang maksudnya itu fikri karena apa namanya bolong di lututnya tidak sakti bersalah. kenapa tanya bolong? Nggak, maksudnya kenapa karena bolong kamu taruh di terakhir? Itu juga bolongnya soalnya di atas aurat sih, bolongnya di atas lutut pas. Maksudnya? Ya itu sebagai aurat. Oke, betul. Karena dia membuka, ada aurat yang buka begitu ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari prolog. Siang hari yang cerah, kisah kita diawali. Seorang gadis cantik dan jelita salsa sedang naik ojek motor pergi dengan tujuan bertemu dengan temannya. Ia sudah memakai pakaian yang cantik namun disitulah sang ojek. Cantik cuy. Jangan godain temen gua. Soalnya lu tuh cewek. Lu siapa? Wah, Ustaz gak usah ikut campur. Ini urusan kita aja. Enggak ada urusan kita aja. Ih, mereka nih godain teman saya. Itu dia mengibat tuh. Si manis kenapa? Gitu rasanya tadi dilansir lagi.
kaum Hawa yang memberitakan untuk menutup aurat agar kaum Hawa tidak ganggu. Kata Tuhannya dilanjut juga pada surat Al-A'raf ayat 26 yang berisi takwa untuk menutup aurat dan Allah memberi harapan agar mereka selalu mempertahankan hijab di luar lingkungan sekolah itu menjadi PR dan tanggung jawab kalian secara personally. Betul? Kalau kalian di luar mau buka hijab, boleh nggak? Dibilang boleh, silakan, itu hak kalian. Tapi kira-kira berdosa nggak? Ya kita tahu tadi hukumnya. Bahwasanya menutup aurat itu bukan perintah Mr. Bayi, betul nggak? Bukan perintah mistisa, mana bisa masih perintah? Bukan perintah orang tua kalian. Tapi perintahnya siapa? Menutup hijab itu, menutup jilbab, menutup aurat, menutup jilbab lagi. Menutup aurat itu perintahnya siapa ternyata? Allah. Kalau tadi katanya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, sudah sepatutnya setiap syariat yang Allah berikan kepada kita yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sudah sepatutnya semua larangan yang Allah berikan kepada kita untuk tidak kita lakukan, kita hindari seperti itu. Bisa difahami teman-teman semuanya? Bisa. Semoga bisa Bayu berharap apa yang saat ini kita pelajari bersama-sama, sedikit presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian, sedikit pembahasan yang sudah kita lakukan bersama-sama dapat bermanfaat buat kita dan keluarga kita, dan yang paling penting dapat kita ejawantahkan, dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa negara ini. Amin ya rabbal alamin. Yuk silakan Fadlan ditutup kelasnya. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Baik, finally let's close our class or our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.